Pernah nggak kalian merasa ragu untuk berbagi? Dan bahkan kalian sampai takut kekurangan? Halo manusia, kali ini saya pengen ngebahas tentang konsep berbagi. Ya, berbagi ini bukan cuma soal materi atau uang, tapi berbagi ini tentang hidup yang lebih bahagia, hidup yang semakin bertumbuh. Dan bahkan saat kalian nggak punya apa-apa, kalian masih tetap bisa berbagi. Menurut saya berbagi itu tentang konsep, tentang mindset kita. Kadang kita terhalangi oleh pikiran, saya juga cuma ada segini, nanti saya gimana? Ya, saya cuma ada segini, nanti saya malah jadi kekurangan. Padahal pikiran-pikiran ini tuh cuma sekedar ilusi, dan hukum alam malah bekerja sebaliknya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Ya itulah hukum alam, seperti itu. Ini bukan kalkulasi tentang untung rugi, tapi ini tentang energi. Saat kita melepaskan energi positif dengan tulus, energi positif itu akan menarik lebih banyak lagi kembali kepada diri kita. Oke, tadi di awal saya sudah bilang bahwa ini tuh bukan cuma tentang uang. Bahkan saat kita nggak punya apa-apa pun, kita masih bisa berbagi. Kalau gitu, apa yang bisa kita bagikan? Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita bagikan. Salah satunya adalah ilmu atau pengetahuan atau bahkan mungkin pengalaman. Ya contohnya, saya ngebangun channel ini. Saya ngebangun channel ini tuh cuma untuk berbagi apa yang ada di dalam pikiran saya. Ya mungkin kurang lebihnya bisa kalian ambil sesuatu yang positif yang bisa kalian terapkan di hidup kalian, biar kalian bisa hidup dan bertumbuh. Karena di sini saya cuma pengen berbagi pikiran, berbagi pengalaman tentang apa yang menurut saya baik, mungkin bisa kalian terapkan di hidup kalian. Ya ini juga salah satu konsep berbagi yang saya terapkan. Semakin kita sering berbagi tentang apa yang kita miliki, baik itu pengetahuan ataupun pengalaman, sebenarnya kita tuh menjadi lebih paham tentang ilmu tersebut. Sama seperti guru. Guru mengajarkan kepada siswa, secara tidak langsung dia tuh mengajarkan dirinya sendiri untuk lebih paham tentang materi yang diajarkan. Selain ilmu dan pengetahuan, saat kita nggak punya apa-apa juga, kita masih bisa berbagi. Kita bisa membagikan waktu dan perhatian kita. Di era sekarang yang sudah serba cepat, waktu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dengan ada embel-embel time is money, ya kita bisa berbagi waktu. Kita memberikan atau meluangkan waktu kita untuk sekedar mendengarkan cerita orang lain, membantu orang lain. Setidaknya kita peduli dengan apa yang orang lain bicarakan, kita mendengar, dan vibes itu tuh akan balik lagi ke kita. Kalau kita bisa mendengarkan orang lain, kita juga akan didengarkan orang lain. Dengan kita berbagi waktu dan meluangkan waktu untuk orang lain, kita juga sebenarnya sedang menjalin relasi, menjalin hubungan dengan orang lain. Yang mana relasi itu bisa membuka pintu-pintu keberuntungan kita. Jika lebih ekstrim lagi, misalnya kita udah nggak punya apa-apa, waktu kita sibuk, dan ilmu pengetahuan juga kita rasa kita belum cukup, kita masih bisa berbagi, yaitu berbagi senyuman dan kebaikan. Kalian sadar nggak bahwa senyuman itu menular? Ya, kayak misalnya kita papasan dengan orang di jalan, dan kita senyum aja sapa. Ya, orang itu juga bakal ngerespon menyapa balik, atau senyum balik ke kita. Sebuah sapaan dan senyum ramah itu kita nggak tahu dampaknya seperti apa ke orang yang kita sapa. Tapi dengan berbagi sapa, berbagi senyum, setidaknya kita sudah memberikan energi positif dan memberikan semangat untuk orang tersebut. Meskipun kita nggak tahu itu siapa. Ya karena berbagi itu seindah itu. Saat kita memberikan energi positif kepada orang lain, secara tidak langsung kita tuh lagi menyebarkan energi positif di sekitar kita. Apapun yang kita miliki, jangan sampai kita pendam sendiri. Alangkah lebih baiknya
kita bagikan kepada orang lain, biar orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, untuk terus hidup dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, emang apa untungnya berbagi, terutama buat diri sendiri? Apakah hanya untuk kesenangan sesaat atau kebahagiaan yang pada saat itu? Menurut saya sebenarnya ini tuh bukan cuma kesenangan sesaat atau kebahagiaan yang hanya terjadi pada saat itu. Ini tuh merupakan investasi jangka panjang, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dengan kita berbagi, kita memiliki kebahagiaan dan kepuasan batin. Di beberapa riset dan penelitian, banyak yang menunjukkan bahwa berbagi itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita dalam berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan teman, dengan masyarakat. Dan berbagi itu membuat kita bahagia dan memiliki rasa kepuasan batin yang luar biasa. Saat kita berbagi, kadang kita nggak sadar kita tuh lagi ngebangun relasi dengan orang lain. Dan relasi yang terbangun ya sangat kuat. Orang akan lebih percaya dan lebih terhubung dengan kalian. Ya termasuk tadi kita berbagi waktu, berbagi kebahagiaan, berbagi perhatian, memberikan waktu kita untuk mendengarkan dia curhat, mendengarkan dia presentasi misalnya. Itu tuh secara tidak langsung mereka tuh akan percaya kepada kita, dan itu tuh membuat kita lebih terhubung dengan orang tersebut. Selain itu, berbagi juga menurut saya meningkatkan percaya diri, karena dari berbagi itu kita jadi merasa berdaya karena bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Selain itu juga dengan berbagi kita tuh banyak menebarkan nilai-nilai positif, yang mana itu tuh bisa menarik lebih banyak peluang. Ya ketika kita memberikan manfaat ke sekitar kita, manfaat itu juga akan kembali ke kita. Misalnya ada peluang pekerjaan, ada peluang bisnis, ya banyak peluang-peluang lain. Selain itu dengan berbagi juga pikiran kita tuh lebih lapang, lebih mudah untuk bersyukur. Kita tuh bisa lebih fokus pada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan bagaimana caranya apa yang kita miliki itu bermanfaat untuk orang lain. Bukan malah kita jadi memikirkan hal yang kita tidak punya. Karena kita selalu merasa kurang, akhirnya kita sulit untuk berbagi. Dan dengan berbagi juga, bagi saya yang paling penting itu, dari berbagi itu kita belajar untuk hidup, belajar untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun ini tuh proses tanpa henti, yang mana kita akan terus belajar, terus beradaptasi, terus memandang dunia dengan cara-cara yang berbeda, terus melakukan pembaruan diri, terus berkembang. Intinya kita ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, terus hidup dan bertumbuh. Jadi menurut saya kita tuh nggak perlu nunggu besar dulu untuk berbagi. Kita bisa melakukan hal berbagi ini dari hal-hal yang kecil. Ya termasuk saat kita nggak punya apa-apa, kita bisa berbagi senyum, kita berbagi manfaat, kita berbagi kebahagiaan, berbagi semangat. Ya banyak hal-hal lain yang bisa kita bagikan, meskipun bukan hanya perihal materi. Banyak hal kecil yang bisa kita bagikan dengan orang lain. Dan ini juga saya bukan menggurui, ini saya hanya berbagi tentang bagaimana konsep berbagi itu bisa lebih bermanfaat. Mungkin bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Dan ingat, keterbatasan itu bukan sebuah halangan untuk kita berbagi. Karena yang terpenting adalah niat dan konsistensi kita untuk terus berbagi, untuk terus hidup dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadikanlah berbagi sebagai gaya hidup, karena dengan berbagi itu akan merubah hidup kita lebih bahagia, lebih berkembang, dan akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, apa yang sudah kalian bagikan hari ini? Tulis di kolom komentar ya.
Jika video ini memberikan kalian manfaat meskipun hanya 1% buat hidup kalian, kalian bisa like video ini. Dan jika kalian ingin terus bertumbuh bersama saya melalui channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian update dengan video terbaru dari saya. Mungkin video ini nggak terlalu panjang, cukup sekian aja video dari saya. Selamat berbagi dan terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.